Sebenarnya kamu siapa tinggal di rumah sini? Maaf, saya tidak tinggal di sini. Saya hanya lewat. Selamat siang. Maaf mengganggu, saya bawa sesuatu untuk keluarga di sini. Papa bawa apa? Saya bawa bantuan untuk kalian. Langit Jakarta pagi itu berwarna abu-abu baja, tercermin sempurna di dinding kaca gedung pencakar langit tempat Arjuna Pratama bertahta. Di lantai 40, keheningan ruang kerjanya hanya diselingi oleh suara halus AC dan ketukan jarinya di keyboard laptop mahal. Di layar, spreadsheet, grafik profit, dan proposal proyek real estate senilai ratusan miliar bergulir cepat. Arjuna menatapnya dengan mata yang sudah tidak lagi memancarkan api, hanya kepuasan datar seorang pemenang yang terbiasa menang. Di tangannya, secangkir kopi artisan yang baru dibawa asisten pribadinya, Nina. Laporan akhir untuk proyek Riverside Hague sudah masuk, Pak Arjuna. RAU diproyeksikan melebihi 40%, ucap Nina dengan suara efisien. Arjuna mengangguk, tanpa senyum. Good. Forward ke semua investor. Dan jadwalkan meeting dengan tim hukum untuk pembahasan akuisisi lahan di Surabaya, besok siang. Baik, Pak. Sebelum Nina pergi, Arjuna menahan. Oh, dan tolong konfirmasi tiket dan mobil sewa untuk besok. Saya akan ke Bandung. Urusan proyek baru, Pak. Urusan lama, jawab Arjuna singkat, matanya kembali ke layar, mengakhiri percakapan. Urusan lama. Itulah sebutannya untuk rumah masa kecilnya di Bandung. Sebuah properti yang selama 15 tahun ia abaikan, hanya menjadi entry dalam portofolio asetnya, dikelola oleh agen properti yang tak pernah ia temui. Kini, dengan proyek mega mixed-use development di kawasan strategis Jakarta yang membutuhkan suntikan dana besar dan cepat, rumah tua itu adalah salah satu kepingan puzzle yang harus ia korbankan. Emosinya, nihil. Baginya, rumah itu hanyalah struktur kayu dan bata yang menyimpan lebih banyak kenangan buruk daripada baik. Sebuah kandang bagi kenangan tentang ayahnya yang pemarah dan tidak pernah puas, dan ibunya yang selalu diam, menghilang ke dapur saat ketegangan memuncak. Kematian mereka berturut-turut 10 tahun lalu hanya memberi ia kunci rumah, bukan penyesalan atau kerinduan. Perjalanan ke Bandung keesokan harinya adalah sebuah kontras yang nyata. Mobil SUV sewaan yang nyaman membawanya meninggalkan kemacetan metropolitan, menuju jalan tol yang membelah pegunungan. Udara mulai sejuk, pemandangan menghijau, tetapi Arjuna tidak merasa pulang. Ini hanyalah sebuah perjalanan bisnis singkat. Ia membuka dokumen di tabletnya, surat kuasa dari notaris, laporan penilaian aset terbaru dari agen, dan beberapa foto rumah yang ia terima via email. Rumah itu tampak menyedihkan, cat mengelupas, tanaman liar merajalela, jendela-jendela kayunya tampak keropos. Dalam hatinya, ia sudah menghitung nilai jual per meter, potensi keuntungan, dan berapa lama properti ini akan menjadi beban jika tidak segera dilepas. Mobilnya meluncur pelan memasuki lingkungan tempat ia dibesarkan. Perubahannya membuatnya sedikit tertegun. Beberapa rumah telah berubah menjadi kafe bertema atau villa sewaan yang modis. Tapi sebagian besar masih sama, hanya lebih tua, lebih sunyi. Jantungnya berdebar tanpa ia kehendaki, sebuah reaksi fisik yang ia benci. Saat mobil berhenti di depan pagar besi tinggi berkarat yang mengelilingi rumah bergaya kolonial itu, Arjuna hanya bisa diam sebentar. Rumah itu lebih besar dalam ingatannya, dan lebih muram dalam kenyataan. Pohon mangga besar di halaman depan, yang dulu menjadi tempat pelariannya, masih ada tapi lebat dan liar. Rumah 2 lantai dengan pilar-pilar kayu itu tampak seperti hantu dari masa lalu. Ia mengambil napas dalam, mengunci semua perasaan yang mulai menggelembung, dan mengubah dirinya kembali menjadi Arjuna sang negosiator. Ini hanya sebuah properti. Objek. Dengan kunci usang yang nyaris ia lupa cara memakainya, ia membuka pagar dengan bunyi berderit yang menusuk telinga. Rumput dan semak liar menyapu celana linennya. Ia berjalan menuju teras, kayunya berderak di bawah langkah sepatu boots kulitnya. Suasana sunyi sekali, hanya desir angin dan kicau burung. Namun, ada sesuatu yang salah. Indranya yang selalu terasah di dunia bisnis yang penuh tipu daya mendeteksi hal itu. Pintu depan tidak terkunci sepenuhnya. Ada bekas gesekan di tanah berdebu dekat tangga. Dan, yang paling mencolok, sebuah kesan samar bahwa rumah ini tidak benar-benar kosong. Bukan kesan mistis, melainkan kesan keberadaan. Mungkin hanya hewan liar, pikirnya. Atau pengamen yang memanfaatkan rumah kosong. Dengan hati sedikit lebih waspada,
ia memasukkan kunci ke dalam lubang pintu utama. Bunyi, klik, terdengar keras. Ia mendorong pintu kayu berat itu, yang berderit panjang, membuka jalan bagi seberkas sinar matahari masuk ke dalam ruang tamu. Dan disitulah semua asumsinya tentang rumah kosong yang siap dijual runtuh. Ruangan itu tidak berdebu dan berantakan seperti yang ia bayangkan. Lantainya, meski tua, tampak pernah disapu. Ada sebuah selimut tua yang terlipat rapi di sudut sofa usang yang dulu selalu ia hindari karena ayahnya biasa duduk di sana. Di udara, ada aroma samar, aroma masakan. Bukan aroma basi atau lapuk, tapi aroma kehidupan yang baru saja ada. Hello, suaranya menggema di rumah yang sunyi. Tidak ada jawaban. Tapi telinganya menangkap sesuatu, sebuah desahan kecil, hampir seperti helaan napas yang ditahan, dari arah lorong menuju dapur. Arjuna membeku. Semua skenario bisnis hilang dari kepalanya, digantikan oleh kewaspadaan primitif. Siapa di rumahnya? Pencuri? Gelandangan? Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menyusuri lorong gelap, mengingat-ingat denah rumah ini seperti sebuah peta yang sudah lama tidak dibuka. Setiap kayu yang berderit di bawah kakinya membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Ia sampai di pintu dapur yang setengah terbuka. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebotol saus tomat yang hampir habis tergeletak di meja kayu tua. Di sebelahnya, 2 piring plastik kecil berwarna merah dan biru. Piring anak-anak. Di wastafel, ada 3 gelas belimbing yang telah dicuci dan ditiriskan. Arjuna berdiri terpaku. Ini bukan sekadar tempat singgah. Seseorang, atau beberapa orang, tinggal di sini. Mereka menganggap rumah ini sebagai tempat berlindung. Kemarahan mulai mendidih di dalam dadanya. Bagaimana mungkin? Ini adalah properti pribadinya. Ketidakberdayaan masa kecilnya yang dulu ia rasakan di rumah ini seakan berubah menjadi amarah seorang pemilik yang haknya dilanggar. Dia berbalik, memutuskan untuk memeriksa seluruh rumah. Ia menaiki tangga kayu ke lantai 2, yang berderit lebih keras. Kamar tidur utama, kamar orang tuanya, kosong dan berdebu. Kamar mandi juga kosong. Ia menuju ke kamar kecil di ujung koridor. Kamar bekas pembantunya dulu. Pintunya tertutup rapat. Dari balik pintu, ia yakin ia mendengar suara, sebuah bisikan sangat pelan, lalu sebuah suara kecil, SSST, seperti seseorang yang menyuruh diam. Jantung Arjuna berdegup kencang, sekarang lebih karena emosi daripada ketakutan. Ia mengangkat tangan, terkepal, siap untuk mengetuk, atau membanting, pintu itu. Tapi sebelum kepalanya menyentuh kayu, sebuah bayangan kecil melintas dari celah bawah pintu. Sebuah pasangan mata kecil, sebentar saja, lalu menghilang. Ada anak di dalam sana. Dan di belakang anak itu, pasti ada orang dewasa. Arjuna Pratama, sang pengusaha sukses yang biasa bernegosiasi di ruang rapat ber-AC, kini berdiri dengan tangan terkepal di depan sebuah pintu kamar tua di rumah masa kecilnya, menghadapi sebuah situasi yang sama sekali tidak ada dalam bisnis plan-nya. Misi awalnya yang sederhana, menilai dan menjual, tiba-tiba menjadi sangat rumit. Dia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Kemarahan itu masih ada, tapi di baliknya, muncul sebuah pertanyaan yang mengusik. Siapa mereka, dan mengapa mereka bersembunyi di sini? Dengan suara yang ia coba buat datar, berwibawa, tapi gagal dan terdengar sedikit serak, ia berkata ke arah pintu kayu yang kokoh itu, "Keluar. Sekarang. Ini rumah saya." Hanya keheningan yang menjawab. Keheningan yang tegang, penuh ketakutan, dan bagi Arjuna, penuh dengan ketidakpastian yang membuat darahnya mendidih. Hari yang seharusnya tentang angka-angka dan dokumen, baru saja berubah menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Dan ini baru permulaan. Keheningan setelah ultimatumpanya terasa padat, menggantung di koridor pengap lantai 2. Dari balik pintu kamar, Arjuna hanya mendengar napas yang ditahan. Napas kecil dan cepat yang jelas milik seorang anak, dan napas lain yang lebih dalam, berusaha terkendali tapi gagal. Ketakutannya terasa nyata, seperti benda hidup yang merayap dari balik celah pintu. "Kalian dengar saya," ucap Arjuna lagi, suaranya lebih keras, lebih tegas, memaksakan otoritas yang ia miliki di dunia nyata ke dalam situasi absurd ini. "Saya pemilik sah rumah ini. Keluar, atau saya panggil polisi." Ancaman itu seperti pemicu. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara derakan keras, seperti kursi atau lemari kecil didorong mendekati pintu. Mereka mengunci diri dari dalam. Tindakan itu, bukannya menakutkan,
justru membuat Arjuna semakin geram. Mereka tidak hanya menginvasi propertinya, tapi juga melakukan perlawanan. "Apa yang kalian lakukan?" bentaknya, tidak lagi bisa menahan kesal. Ia menggebrak pintu dengan kepalan tangannya sekali. "Bam! Buka pintu ini." "Tolong jangan." Sebuah suara wanita terdengar dari balik pintu, lemah, parau, namun mengandung getaran keteguhan yang aneh. Kami tidak akan lama. Kami hanya butuh tempat." "Tempat?" Arjuna menertawakan dengan sinis, meski wajahnya tegang. "Ini bukan hotel atau penampungan. Ini rumah saya. Kalian masuk tanpa izin. Itu namanya pelanggaran hukum." Logika bisnisnya berbicara, mengabaikan suara wanita yang terdengar putus asa itu. "Kami akan pergi," kata suara wanita itu lagi, lebih cepat. "Besok. Janji. Kami akan pergi besok pagi. Tolong, hanya malam ini." "Tidak ada besok." Arjuna menghela napas, rasa lelah mulai menyerang. Ia ingin ini selesai. "Keluar sekarang, dan kita bicara baik-baik. Atau saya benar-benar akan menelepon polisi." Ia mengeluarkan ponselnya dari saku, menjadikannya ancaman visual meski mereka tak bisa melihatnya. Ada lagi bisik-bisik dari dalam. Suara wanita itu seperti membujuk seseorang. Lalu terdengar suara tangisan kecil yang diredam. Tangisan anak. Suara itu menusuk Arjuna dengan cara yang tak terduga. Bukan dengan belas kasihan, tapi dengan kenangan yang tidak diinginkan. Kenangan dirinya dulu, menangis di kamar yang mungkin sama, berusaha menahan suara agar tidak terdengar ayahnya. "Baiklah," katanya, suaranya lebih rendah, namun masih keras. "Saya tunggu di ruang tamu bawah. 5 menit. Keluar, atau telepon ini akan saya tekan." Ia tak benar-benar ingin melibatkan polisi, itu bertele-tele dan bisa memperlambat proses penjualan, tapi ia butuh mereka keluar dari sana. Dengan langkah berat, ia berbalik dan menuruni tangga, kembali ke ruang tamu. Ia memilih berdiri di dekat jendela, memandang ke halaman liar, memberinya posisi yang strategis untuk mengawasi pintu depan dan lorong ke dapur. 5 menit terasa sangat panjang. Pikirannya berputar. Siapa mereka? Gelandangan? Pelarian? Kenapa memilih rumah ini, yang jelas-jelas kosong dan tidak terawat? Tepat saat ia akan menghitung mundur, terdengar bunyi derakan dari atas. Lalu langkah-langkah pelan di tangga. Pertama yang muncul adalah seorang wanita, mungkin akhir 20-an, wajahnya pucat dan lesu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan kelelahan yang sangat dalam. Rambutnya diikat sembarangan. Dia mengenakan kaos dan celana panjang sederhana yang sudah lusuh. Tapi matanya yang coklat itu tajam, waspada, seperti mata hewan buruan yang siap melarikan diri kapan saja. Di belakangnya, merapat erat, adalah 2 anak kecil. Seorang anak laki-laki, mungkin sekitar 7 atau 8 tahun, berdiri di depan dengan postur defensif. Matanya membelalak penuh tantangan ke arah Arjuna, seolah ingin melindungi wanita di belakangnya. Di samping wanita itu, seorang anak perempuan kecil, mungkin sekitar 5 tahun, memegang erat kain rok ibunya, wajahnya hampir seluruhnya tersembunyi. Mereka berhenti di dasar tangga, membentuk formasi yang menunjukkan sebuah ikatan yang sangat erat sekaligus ketakutan yang mendalam. Wanita itu melingkarkan lengannya di bahu kedua anaknya, sebuah isyarat perlindungan yang jelas. "Kami, mohon maaf sudah memakai rumah Bapak," ucap wanita itu, suaranya lebih jelas sekarang, sopan namun tegas. "Kami tidak merusak apa-apa. Kami hanya butuh tempat berlindung sebentar." "Berlindung dari apa?" tanya Arjuna langsung, tanpa basa-basi. Wanita itu menelan ludah. "Dari hujan," jawabnya, terlalu cepat dan klise untuk dipercaya. Arjuna mengangkat alis. Sudah seminggu tidak hujan deras di Bandung. Ia memandang mereka dari atas ke bawah. Mereka terlihat bersih, meski pakaiannya sederhana. Tidak seperti gelandangan yang hidup di jalanan. Ada sesuatu yang salah. "Siapa nama kalian?" "Ratna," jawab wanita itu, ragu-ragu. "Dan ini, anak-anak saya." "Ratna," ulang Arjuna, mencoba nama itu. "Berapa lama kalian di sini?" "Beberapa hari saja," jawab Ratna, pandangannya menjauh. Arjuna menghela napas. Percakapan ini tidak produktif. Dia harus mengambil kendali. "Dengar, Nona Ratna. Saya tidak peduli dari mana kalian atau kenapa kalian di sini.
Rumah ini akan dijual. Saya harus mengosongkannya. Kalian harus pergi. Sekarang. Ratna mengerutkan kening, rasa panik mulai terlihat jelas di wajahnya. Dijual? Tapi, kami pikir rumah ini sudah tidak ada pemiliknya. Sudah bertahun-tahun kosong. Itu bukan urusan kalian. Sekarang, kumpulkan barang-barang kalian dan pergi. Anak laki-laki itu, yang selama ini diam, tiba-tiba bersuara. Kami tidak punya tempat lain. Suaranya lantang, memberontak. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Bima, diam, bisik Ratna dengan cepat, menarik anak itu lebih dekat. Bima. Jadi si anak laki-laki punya nama. Arjuna mengabaikan ledakan emosi anak itu. Dia sudah terlalu dewasa untuk terpengaruh. Bukan urusan saya, ucapnya dingin, mengulang kata-kata yang sering ia gunakan dalam negosiasi bisnis saat pihak lain mencoba memainkan sentimen. Ini adalah properti pribadi. Kalian adalah penyusup. Hukum ada di pihak saya. Ratna melihat ke lantai, bahunya turun. Dia seperti kehilangan energi yang tersisa. Tapi saat dia mengangkat wajah lagi, ada cahaya lain di matanya. Keputusasaan yang membara. Kalau kami bayar, kami bisa bayar sewa. Untuk beberapa hari lagi. Kami butuh waktu untuk mencari tempat. Ucapannya terdengar memelas, seperti upaya terakhir. Arjuna hampir tertawa getir. Lihat kondisi rumah ini, Nona. Saya tidak menjalankan bisnis sewa liar. Dan dari penampilan kalian, saya ragu kalian mampu membayar sewa yang pantas untuk lokasi ini. Ucapannya kasar, dan ia tahu itu. Tapi itu adalah cara tercepat untuk mengakhiri pembicaraan. Ratna memerah, bukan karena malu, tapi karena kemarahan yang tertahan. Dia menarik napas dalam. Kami bukan pengemis. Suami saya. Dia terhenti, seperti kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Kami punya uang. Sedikit. Tapi cukup untuk beberapa hari. Suami. Arjuna menyelidik, menangkap keanehan itu. Di mana suami kalian? Kenapa kalian bertiga saja di sini? Pertanyaan itu seperti pukulan bagi Ratna. Wajahnya menjadi pucat pasi. Anak perempuan kecil itu, Laras, Arjuna baru menyadari dia belum mendengar namanya, mulai terisak pelan. Bima kembali mendekap ibunya. Ratna menggeleng, tidak bisa berkata-kata. Konflik di matanya jelas. Dia takut pada Arjuna, tapi sepertinya ada ketakutan lain yang lebih besar, yang tidak bisa dia ungkapkan. Arjuna merasa frustrasi. Ini seperti mencoba bernegosiasi dengan dinding yang menangis. Ia memutar pikirannya. Mengusir mereka dengan paksa mungkin berantakan. Memanggil polisi akan melibatkan laporan dan waktu. Dia butuh mereka pergi dengan cepat dan tanpa keributan. Baik, ujarnya tiba-tiba, dengan nada yang lebih lunak, sebuah taktik negosiasi. Kalian bilang butuh waktu sampai besok pagi. Saya beri waktu itu. Besok pagi, saat saya kembali ke sini, rumah ini harus kosong. Bersih. Tidak ada jejak kalian. Jika tidak, polisi akan saya libatkan. Apakah kita mengerti? Harapan sekilas muncul di mata Ratna, lalu segera pudar. Besok pagi. Itu waktu yang sangat singkat. Tapi dia mengangguk, cepat, seperti takut tawarannya akan ditarik kembali. Kami mengerti. Besok pagi kami akan pergi. Terima kasih. Arjuna mengangguk singkat. Saya akan kunci pintu depan. Jangan coba-coba kabur atau apa-apa. Saya akan kembali jam 9 pagi. Dia berbalik untuk pergi, merasa telah mencapai kesepakatan yang bisa ditoleransi. Sakit. Kata itu, diucapkan dengan suara kecil dan serak, hampir tak terdengar. Arjuna berhenti. Ia menoleh. Yang berbicara adalah Bima. Wajah anak laki-laki itu yang tadi penuh keberanian sekarang murung. Tangannya memegangi perutnya. Ratna segera berjongkok di sampingnya, wajah panik. Bima, kenapa? Sakit perut lagi. Bima mengangguk, meringis kesakitan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia terlihat sangat pucat. Ratna mengusap dahi anaknya, lalu melihat ke arah Arjuna, matanya memohon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di situasi genting ini, ancaman, negosiasi, dan logika bisnis tiba-tiba menjadi tidak relevan. Di hadapannya adalah seorang anak yang sakit,
dan seorang ibu yang ketakutan. Arjuna mengutuk dalam hati. Ini semakin berantakan. Apa yang terjadi padanya? Tanyanya, suaranya tak sengaja terdengar lebih lunak. Dia sudah beberapa hari sakit perut. Kadang demam, jawab Ratna, suaranya gemetar. Kami hanya punya obat panas biasa. Tapi, kondisinya tidak membaik. Arjuna mengamati Bima. Anak itu jelas kesakitan. Bukan pura-pura. Ini bisa jadi masalah serius. Jika terjadi sesuatu pada anak ini di rumahnya, pikirannya langsung melompat ke konsekuensi hukum, reputasi, kerumitan yang tak berujung. Dia mendesis, merasakan dilema yang menusuk. Prinsipnya berkata, ini bukan urusannya. Biarkan mereka tangani sendiri. Tapi akal sehatnya yang dingin berkata lain. Masalah kesehatan yang tidak ditangani bisa menjadi bencana yang jauh lebih besar, yang akan melibatkannya lebih dalam. Bawa dia ke puskesmas, ucap Arjuna akhirnya, lebih seperti perintah. Ratna menggeleng, malu. Kami. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Arjuna bisa menebak. Mereka takut keluar. Takut terlihat. Takut pada sesuatu, atau seseorang, selain sakitnya Bima. Arjuna Pratama berdiri di ruang tamu rumah masa kecilnya, terperangkap. Dia bisa berjalan pergi sekarang, membiarkan mereka berurusan dengan masalah mereka sendiri. Tapi bayangan Bima yang meringis itu tertanam di benaknya. Dan, yang lebih menjengkelkan, bayangan dirinya sendiri yang dulu, sakit dan takut, di rumah yang sama ini. Dasar sial, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan ponselnya lagi, tapi bukan untuk menelepon polisi. Dengan gerakan kesal, ia mencari di aplikasi ponselnya. Ada klinik 24 jam di Jalan Ahmad Yani. Tidak terlalu jauh. Saya antar kalian. Ratna terkejut, matanya membesar. Apa? Tidak perlu repot-repot, Pak. Saya tidak repot-repot, potong Arjuna kasar. Saya hanya ingin memastikan tidak ada yang mati di properti saya sebelum saya jual. Itu buruk untuk bisnis. Sekarang, bawa dia. Atau kalian mau saya bawa dengan paksa? Pilihan itu bukan pilihan. Ratna melihat kondisi Bima yang semakin lemah, lalu melihat tatapan Arjuna yang keras namun, mungkin, tidak berniat jahat. Dengan hati berat, dia mengangguk. Terima kasih, bisiknya, hampir tak terdengar. Beberapa menit kemudian, Arjuna membuka pintu mobil SUV-nya untuk mereka. Ratna menduduki Bima di pangkuannya di kursi belakang, sementara Laras duduk di sampingnya, masih seperti boneka yang diam. Arjuna menyetir dalam diam, pikirannya kacau. Dia seharusnya sedang memeriksa kondisi atap dan instalasi listrik rumah, bukan mengantar keluarga penyusup yang sakit ke klinik. Di klinik, segalanya berjalan cepat. Dokter muda memeriksa Bima dan mendiagnosis infeksi usus yang cukup parah, mungkin dari makanan atau minuman yang tidak bersih. Dia membutuhkan antibiotik dan istirahat, serta harus banyak minum cairan. Harus diawasi. Jika muntah terus atau panas tidak turun dalam 24 jam, bawa ke RS, kata dokter sambil menulis resep. Arjuna, tanpa banyak bicara, membayar biaya klinik dan obat. Ratna mencoba memprotes, tapi dia tak punya uang cukup, dan harga dirinya kalah dengan kekhawatiran pada anaknya. Dia hanya bisa mengucapkan terima kasih berulang kali dengan suara serak. Perjalanan pulang ke rumah tua itu dilakukan dalam keheningan yang lebih dalam. Bima sudah tertidur lelah di pangkuan ibunya. Saat Arjuna memarkir mobil dan kembali membuka pintu rumah yang gelap, ia menyadari sesuatu. Ultimatum, besok pagi, sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan. Ratna dan anak-anaknya tidak bisa diusir dalam keadaan seperti ini. Dia berdiri di teras, menatap keluarga 3 orang itu masuk ke dalam rumahnya. Ratna membawa Bima yang tertidur menuju kamar di lantai 2. Dia butuh istirahat yang nyaman, ucap Arjuna tiba-tiba, masih dari teras. Suaranya datar. Ratna berhenti, menoleh. Iya, terima kasih, untuk semuanya. Kami akan berusaha pergi secepat. Tinggallah, potong Arjuna, memotong kalimatnya sendiri seolah marah pada keputusannya. Sampai anak itu cukup sehat untuk berjalan. Beberapa hari. Bukan lebih. Ratna terpana. Dia memandang Arjuna, berusaha mencari tipuan atau kelicinan di wajah pria dingin itu, tetapi hanya menemukan kelelahan dan keengganan. Tapi, rumah bapak akan dijual. Protesnya lemah. Itu urusan saya,
jawab Arjuna pendek. Saya akan tidur di lantai 1. Jangan ganggu saya. Dan ingat, ini hanya penundaan. Bukan perubahan rencana. Dia berbalik, tidak ingin melihat ekspresi syukur atau kebingungan di wajah Ratna. Dia masuk ke ruang tamu, meraih jaketnya, dan menjadikannya bantal, berbaring di sofa tua yang keras, yang dulu adalah singgasana ayahnya. Dia memejamkan mata, berusaha mengusir gambar Bima yang sakit, Ratna yang ketakutan, dan Laras yang pendiam. Misi menjual rumah itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kompleks daripada yang pernah ia bayangkan. Dan Arjuna Pratama, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, merasa tidak memegang kendali penuh atas situasi. Dia hanya berharap beberapa hari ke depan berlalu dengan cepat, dan kehidupan normalnya yang teratur dapat segera kembali. Tapi di rumah yang berbisik tentang masa lalunya ini, harapan itu terasa sangat naif. Pagi pertama Arjuna di rumah tua itu setelah 15 tahun diwarnai oleh sinar matahari yang menyelinap melalui celah-celah jendela kayu berdebu dan bunyi panci. Bunyi itu samar, berasal dari dapur. Ia terbaring di sofa tua yang membuat punggungnya kaku, mencoba untuk menyadari di mana dirinya. Bau kopi? Tidak mungkin. Dengan gerakan perlahan, ia duduk. Kenangan semalam kembali seperti gelombang, Ratna, anak-anak yang ketakutan, Bima yang sakit, pengobatan di klinik, dan keputusan impulsifnya untuk mengizinkan mereka tinggal sementara. Ia mengusap wajahnya, merasa seperti terjebak dalam mimpi yang aneh. Dia berjalan ke kamar mandi kecil di lantai 1, yang masih memiliki air mengalir meski kerannya berkarat. Airnya dingin, menyegarkan. Ia menatap wajahnya di cermin yang buram. Ada bayangan kelelahan di matanya, tetapi juga sesuatu yang lain, sebuah kegelisahan yang berbeda dari tekanan deadline bisnis. Ini lebih dalam, lebih personal. Saat ia keluar, aromanya semakin kuat. Benar, kopi. Dan sesuatu yang dipanggang. Dengan langkah penuh curiga, ia mendekati dapur. Di ambang pintu, ia berhenti. Ratna berdiri membelakangi, sibuk di kompor gas kecil portabel berwarna biru yang pasti mereka bawa. Di atasnya, sebuah cerek aluminium berasap. Di meja, ada 2 roti tawar yang sedang dipanggang di atas wajan teflon kecil. Laras, si anak perempuan, duduk di bangku, memperhatikan ibunya dengan serius. Ruangan itu terasa hidup. Terlalu hidup untuk rumah kuburan kenangannya. Ratna menoleh, mendengar langkahnya. Dia melompat sedikit, sebuah reaksi yang membuat Arjuna sadar betapa waspada dan takutnya wanita ini bahkan dalam rutinitas sederhana. Selamat pagi, ucap Ratna, cepat, hampir seperti laporan. Saya membuat kopi. Dan ada roti. Jika Bapak mau. Dia menunjuk ke meja. Arjuna mengangguk, tak banyak bicara. Dia mengambil cangkir kopi yang sudah dituang, cangkir belimbing yang sama seperti kemarin, dan mencicipinya. Kuat, pahit, tidak sebagus kopi mahalnya, tapi hangat dan nyata. Dia memandang Ratna yang kembali membalik roti. Bagaimana anak laki-lakimu? Bima masih tidur. Demamnya sudah turun sedikit. Terima kasih, jawab Ratna, tanpa menoleh. Obatnya sudah diminum tadi pagi. Baik. Arjuna merasa canggung. Apa protokol untuk situasi seperti ini? Dia adalah tuan rumah yang enggan, mereka adalah tamu yang tidak diundang. Dia memutuskan untuk fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, propertinya. Saya akan memeriksa kondisi rumah. Jangan ganggu saya. Dia meninggalkan dapur dengan cangkir kopinya, merasa perlu melarikan diri dari keintiman domestik yang tidak dimintanya itu. Tujuannya adalah survei kerusakan. Dari lorong, dia melihat sebuah tas besar warna hijau tua dan 2 tas ransel kecil tersandar di sudut, dekat tangga. Itulah seluruh harta benda mereka. Sederhana dan menyedihkan. Arjuna mulai berkeliling. Ruang tamu, plafonnya ada yang mengelupas, kayu lantai banyak yang melendung, sofa dan kursi sudah hancur. Ruang makan, meja kayu jati besar masih kokoh, tapi penuh lapisan debu dan noda. Dia masuk ke sebuah ruangan yang dulu adalah perpustakaan kecil ayahnya. Rak-rak buku kosong, berdebu, dan ada sarang laba-laba di sudut. Disinilah dulu ayahnya marah-marah, melempar buku jika nilai Arjuna tidak memuaskan. Dadanya sesak. Dia cepat-cepat keluar. Dia mengambil sapu tua yang masih ada di gudang kecil belakang dan mulai menyapu ruang tamu, lebih sebagai pelampiasan energi negatif daripada niat membersihkan. Debu beterbangan, membuatnya batuk.
Di tengah-tengahnya, dia melihat sebuah foto kecil tergeletak di balik sebuah vas pecah. Dia mengambilnya. Hitam putih, sudah kusam. Sebuah foto keluarga, ayahnya dengan wajah serius, ibunya tersenyum kecil, dan dirinya yang mungkin berusia 10 tahun, berdiri kaku di antara mereka. Dia tidak ingat foto ini diambil. Tanpa pikir panjang, dia menyelipkannya di saku celananya. Saat sedang membersihkan kusen jendela, dia mendengar suara pintu pagar depan berderit. Bukan Ratna atau anak-anak, mereka ada di dalam. Dengan hati-hati, dia mengintip dari balik jendela. Seorang pria tua, rambut putih, berjalan pelan dengan tongkat, mendekati teras. Dia mengenali wajah itu, Pak Rudi, tetangga seberang rumah, yang dulu sering memberinya permen dan mendengarkan keluhannya tentang sekolah ketika orang tuanya sedang bertengkar. Pak Rudi menatap rumah dengan penuh perhatian, lalu mengetuk pintu kayu. "Halo? Ada orang di dalam?" Arjuna ragu sejenak, lalu membuka pintu. "Pak Rudi." Mata pria tua itu membesar. Dia memicingkan matanya, memperhatikan. "Ya ampun. Juna? Arjuna Pratama? Benarkah ini?" "Saya, Pak," jawab Arjuna, merasakan senyum tipis yang tidak disengaja meregang di bibirnya. Ada kehangatan melihat wajah familiar di tengah keasingan ini. "Wah, sudah besar sekali. Keren sekali." Pak Rudi mengangguk-angguk, matanya berbinar. "Saya lihat ada mobil bagus dan lampu menyala semalam. Ternyata kamu pulang kampung nih." "Urusan bisnis, Pak," jawab Arjuna, mengundangnya masuk. "Mau menjual rumah ini." Pak Rudi menghela napas sambil duduk di kursi yang ditawarkan Arjuna. "Sudah lama kosong, sayang sekali. Rumah bagus ini cuma butuh perhatian." Matanya menjelajah ruangan, lalu berhenti pada 2 piring plastik warna-warni di atas meja kecil dekat dapur, piring yang dibawa Laras dan Bima tadi pagi. Dia menatap Arjuna dengan pandangan bertanya. Arjuna merasa perlu menjelaskan. Ada keluarga yang sedang mengungsi sementara di sini. Hanya beberapa hari. "Ah," ucap Pak Rudi, bijaksana. Dia tidak bertanya lebih lanjut. "Baguslah rumah ini ada penghidupnya lagi." Suaranya terlalu sunyi. Lalu dia bercerita tentang lingkungan, siapa yang sudah pindah, siapa yang sudah meninggal. Dia menyebut nama orang tua Arjuna dengan suara lembut. "Bapakmu dulu keras, ya, tapi sebenarnya dia baik. Cuma tidak tahu cara menunjukkan kasih sayang. Ibumu, wanita yang sabar sekali." Mendengar orang lain membicarakan orang tuanya dengan nada netral, bahkan agak simpatik, adalah pengalaman baru bagi Arjuna. Selama ini, narasinya hitam putih. Ayah adalah monster, ibu adalah korban. Tapi Pak Rudi bercerita tentang bagaimana ayahnya pernah membantunya memperbaiki atap saat kebocoran, dan bagaimana ibunya sering membawakannya kue. "Kamu dulu suka sekali duduk di bawah pohon mangga itu, baca buku," kenang Pak Rudi sambil menunjuk ke jendela. "Lari ke sini kalau ada masalah. Rumah ini sebenarnya pelarianmu juga, kan?" Perkataan itu mengejutkan Arjuna. Benarkah? Rumah ini adalah sumber masalah, tapi pohon mangga itu memang menjadi bentengnya. Dia hanya mengangguk, tak bisa berkata-kata. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di tangga. Laras muncul, memeluk boneka kain usang, memandang dengan mata besar ke arah Pak Rudi yang asing. Ratna segera menyusul dari belakang, wajahnya panik melihat ada orang lain. "Maaf, Pak, kami tidak tahu ada tamu," kata Ratna cepat. "Tidak apa-apa, Bu," ucap Pak Rudi tersenyum ramah. "Saya tetangga, Rudi. Senang bertemu kalian." Tatapannya pada Ratna dan Laras penuh simpati tanpa menyelidik. Laras bersembunyi di balik rok ibunya. Saya sedang membuat teh. Mau saya ambilkan?" tawar Ratna, berusaha bersikap normal. "Wah, jangan repot-repot, Bu," kata Pak Rudi, tapi matanya berbinar. "Tapi kalau ada, terima kasih." Ratna mengangguk dan segera kembali ke dapur. Arjuna memperhatikan bagaimana Ratna berinteraksi dengan orang asing, sangat hati-hati, tapi berusaha sopan. Sebuah pertahanan yang sudah terasa. Saat Ratna pergi, Pak Rudi menunduk, berbisik pada Arjuna. "Mereka dalam masalah, ya?" Arjuna mengangguk singkat. "Sepertinya." "Kasihan. Anak-anak kecil. Rumah ini besar, kamu sendirian juga."
Mungkin ini takdir, Juna. Rumah butuh penghuni, penghuni butuh rumah. Pak Rudi mengangkat bahunya, filosofis. Lalu dia berdiri, mengucapkan selamat tinggal. Saya pamit. Kalau butuh bantuan apa-apa, saya di seberang. Rumahmu dulu adalah rumahku juga, waktu kecil. Setelah Pak Rudi pergi, keheningan kembali. Ratna membawakan teh dan sedikit biskuit yang mereka miliki. Bapak itu baik, ucapnya pelan. Iya, jawab Arjuna. Dia tetangga lama. Dia merasa perlu mengatakan sesuatu. Kalian tidak perlu bersembunyi setiap kali ada orang. Pak Rudi baik. Tapi saya setuju, lebih baik tidak banyak orang yang tahu kalian di sini. Ratna mengangguk, lega. Terima kasih. Siang itu, Bima akhirnya turun. Dia masih pucat dan lemah, tetapi bisa berjalan. Dia duduk di kursi di ruang tamu, memandang Arjuna yang sedang mencoba memperbaiki pegangan pintu yang lepas dengan obeng yang ia temukan di gudang. Apa yang Bapak lakukan? Tanya Bima, suaranya kecil. Memperbaiki, jawab Arjuna singkat, tidak menoleh. Kenapa? Bukannya mau dijual? Pertanyaan lugas anak itu membuat Arjuna berhenti. Kenapa memang? Itu pertanyaan yang bagus. Agar harganya lebih baik, jawabnya, sebuah pembenaran yang terdengar kosong di telinganya sendiri. Oh. Bima terdiam, memperhatikan. Papa saya dulu juga suka memperbaiki barang. Tapi, dia berhenti, lalu memeluk lututnya. Tapi dia lebih suka memecahkannya. Kalimat itu menggantung di udara, berat dengan makna. Arjuna berhenti mengutak-atik obeng. Dia menoleh, melihat Bima. Anak itu menatap lurus ke depan, wajahnya kosong, seperti mengulang sebuah memori. Arjuna tidak perlu bertanya, memecahkan apa. Ia bisa menebak. Tanpa banyak bicara, Arjuna kembali bekerja. Beberapa menit kemudian, Bima berkata lagi, itu sudah bisa dibuka. Arjuna mengangguk. Sudah. Keren, bisik Bima, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit cahaya di matanya yang bukan ketakutan atau sakit. Sore hari, Arjuna memutuskan untuk memeriksa atap. Tangga ke loteng ada di ujung lorong lantai 2. Saat ia membuka pintu jebakan loteng dan menurunkan tangga kayu yang berdebu, Ratna yang sedang menjemur beberapa pakaian cucian di belakang rumah melihatnya. Hati-hati, Pak, katanya, tanpa disengaja. Arjuna mengangguk. Loteng gelap, dipenuhi dengan barang-barang lama yang ditutupi terpal dan debu. Sinar matahari dari jendela kecil di ujung menerangi partikel debu yang menari. Di sini tersimpan sisa-sisa kehidupannya yang lama. Sebuah sepeda roda 3 yang berkarat, beberapa koper tua, tumpukan koran dari era 90-an. Dan di sudut, sebuah kotak kayu. Ia mengenali kotak itu. Kotak mainannya dulu. Dengan rasa penasaran yang aneh, ia mendekat dan membukanya. Di dalamnya bukan mainan, tapi barang-barang kenangan, buku-buku pelajaran SD SMP-nya dengan tulisan namanya yang coba-coba dibuat keren, beberapa piagam penghargaan lomba matematika, ayahnya selalu memintanya juara, sebuah album foto tipis, dan di paling bawah, sebuah mobil-mobilan sport metal, hadiah dari pamannya yang ia sangat sayangi. Satu-satunya orang yang memberinya hadiah tanpa syarat. Dia mengambil mobil-mobilan itu, mengusap debunya. Ingatannya melayang ke hari ulang tahunnya yang ke-12. Ayahnya lupa, sibuk dengan pekerjaan. Ibunya cuma bilang selamat. Tapi paman dari Jakarta datang membawa hadiah ini. Itu adalah hari terakhir ia merasa benar-benar bahagia di rumah ini, sebelum paman itu pindah ke luar negeri dan hilang kontak. Duduk di lantai berdebu loteng, dikelilingi oleh hantu masa lalu, Arjuna merasa sesuatu meleleh di dalam dadanya yang beku. Kemarahan pada orang tuanya masih ada, tapi sekarang bercampur dengan kesedihan yang dalam. Kesedihan untuk anak kecil yang dulu, yang berusaha keras untuk dicintai dengan cara yang salah, dan kesedihan untuk orang tuanya yang mungkin juga terperangkap dalam pola mereka sendiri. Dia mendengar suara tertawa kecil dari bawah. Suara Bima, yang sedang mendengarkan ibunya membacakan cerita dari buku cerita usang yang mereka temukan di perpustakaan. Suara itu, meski lemah, adalah suara kehidupan. Suara yang tidak pernah ada di rumah ini saat ia kecil. Dia menatap kotak kenangannya, lalu mobil-mobilan di tangannya. Dengan perlahan, ia memasukkan kembali mobil-mobilan itu ke dalam kotak. Tapi tidak menutupnya. Dia membawa kotak itu turun. Saat ia turun,
Ratna dan Bima sedang di ruang tamu. Laras sedang menggambar di selembar kertas. Mereka semua melihatnya membawa kotak berdebu. Apa itu? Tanya Bima penasaran. Barang-barang lama saya, jawab Arjuna, meletakkannya di meja. Dia membukanya, merasa aneh untuk membaginya. Tapi dia melakukannya. Dia menunjukkan buku-buku tuanya, piagam-piagam. Bima tertarik pada piagam. Kamu pinter ya dulu, Pak. Arjuna tersenyum tipis. Dulu terpaksa. Saat ia mengeluarkan album foto, Ratna memandang dengan lembut. Ada foto Arjuna kecil di pohon mangga. Ini Bapak, tanyanya. Iya, jawab Arjuna. Dulu saya sering bersembunyi di sana. Kami juga suka di pohon itu, bisik Bima. Tapi cuma dari jendela kamar. Mama bilang jangan keluar. Pernyataan itu, lagi-lagi, menggambarkan kehidupan mereka yang terkurung. Arjuna mengangguk, mengerti. Dia tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Ratna memaksanya untuk menerima sepiring nasi dan telur ceplok, dan Arjuna terkejut mendapati dirinya sangat lapar. Arjuna duduk sendirian di teras belakang. Udara malam sejuk. Dari jendela kamar lantai 2, cahaya lampu minyak kecil, listrik rumah hanya di lantai 1 yang masih nyala, menerangi wajah Bima yang sedang tidur. Ratna sedang membacakan cerita untuk Laras, suaranya samar-samar terdengar. Arjuna melihat ke langit berbintang, sesuatu yang jarang ia lakukan di Jakarta. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Nina. Pak, notaris sudah konfirmasi, dokumen jual beli siap kapan saja Bapak tanda tangani. Calon pembeli tertarik melihat langsung. Besok atau lusa bisa. Dia menatap pesan itu, lalu menatap cahaya lampu minyak di jendela atas. Suara lembut Ratna. Bayangan Bima yang sakit dan kemudian tersenyum kecil melihat piagamnya. Kotak kenangan di meja ruang tamu. Perkataan Pak Rudi, rumah butuh penghuni, penghuni butuh rumah. Dia membalas pesan Nina dengan jari-jari yang terasa berat. Tunda dulu. Saya butuh waktu untuk menilai kondisi properti lebih dalam. Beri saya seminggu. Dia menekan, kirim, lalu mematikan ponselnya. Ia tidak ingin diganggu. Malam ini, untuk pertama kalinya, Arjuna tidak merasa seperti seorang pengusaha yang sedang menginap di properti investasi. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja membuka sebuah kotak yang lama tertutup, dan menemukan bahwa isinya bukan hanya debu dan luka, tetapi juga potongan-potongan dirinya yang hilang. Dan entah kenapa, kehadiran Ratna, Bima, dan Laras justru membuat potongan-potongan itu lebih mudah untuk dilihat, meski tetap menyakitkan. Gencatan senjata yang awalnya terpaksa, mulai terasa seperti sebuah ruang bernapas. Dan Arjuna, yang selalu tahu apa yang diinginkannya, tiba-tiba tidak lagi yakin. 1 minggu berlalu dengan ritme yang aneh, bukan lagi ketukan waktu yang cepat dan agresif di dunia Arjuna, melainkan aliran yang lebih pelan, seiring dengan detak jantung rumah tua yang mulai bernapas lagi. Arjuna, yang tadinya hanya berniat bertahan beberapa hari, menemukan dirinya terbangun pada hari ke-6 dengan matahari pagi yang sama, suara cerek di dapur, dan desahan angin melalui jendela-jendela yang sekarang bersih. Rutinitas yang tidak direncanakan itu telah terbentuk. Ia bangun, Ratna sudah menyiapkan kopi sederhana, dan mereka akan berbagi keheningan yang tidak sepenuhnya canggung di dapur. Kemudian ia akan melanjutkan proyek kecilnya, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki di rumah. Hari ini, ia memutuskan untuk mengatasi keran bocor di kamar mandi lantai 1 yang telah menjadi sumber iritasi dan pemborosan air. Ia membongkar perlengkapannya, sebuah kunci Inggris berkarat yang ditemukan di gudang dan beberapa peralatan sederhana yang ia beli di toko bangunan dekat situ. Saat ia berlutut di lantai basah, berkonsentrasi pada mur yang keras, Bima muncul di ambang pintu. Anak itu sudah jauh lebih sehat, warna kembali ke pipinya, dan keingintahuannya yang lama terpendam mulai muncul. Boleh saya lihat, Pak? Tanyanya, dengan suara yang sekarang lebih berani. Arjuna mengangguk, tanpa berhenti bekerja. Tapi jangan terlalu dekat. Airnya kotor. Bima berjongkok di jarak aman, matanya mengikuti setiap gerakan tangan Arjuna. Mengapa bisa bocor? O-ringnya sudah aus. Ini karet kecil di dalamnya, jelas Arjuna, mencoba melepaskan keran. Sudah lama tidak diganti. O-ring, ulang Bima serius, menyimpan kata baru itu. Setelah perjuangan beberapa menit, Arjuna akhirnya berhasil membongkar keran. Dia menunjukkan bagian karet yang sudah retak pada Bima. Nah,
Ini biang keroknya. Kecil sekali tapi bisa bikin banjir, komentar Bima, terkagum-kagum. Arjuna tersenyum tipis. Iya, hal-hal kecil yang diabaikan bisa menyebabkan kerusakan besar. Pikirannya, tanpa disengaja, melayang pada luka-luka kecil di masa kecilnya yang mungkin telah membentuk retakan besar dalam dirinya. Saat ia sedang membersihkan tempatnya, Ratna lewat dengan sejemur pakaian bersih. Dia berhenti, melihat keran yang sudah dibongkar dan Bima yang asyik mengamati. Bima, jangan mengganggu Pak Arjuna, tegurnya lembut. Tidak mengganggu, Bu, sahut Arjuna cepat, sebelum Bima bisa membela diri. Dia hanya memperhatikan. Ia terkejut dengan dirinya sendiri yang membela anak itu. Ratna mengangguk, sedikit tersenyum. Itu adalah senyuman pertama yang Arjuna lihat darinya yang tidak mengandung ketakutan atau kelelahan. Senyuman itu mengubah wajahnya, membuatnya terlihat jauh lebih muda. Terima kasih sudah bersabar dengan dia. Dia, sudah lama tidak bisa bebas bertanya seperti ini. Momen itu hangat, namun juga mengingatkan Arjuna pada tembok tak kasat mata yang masih mengelilingi Ratna. Dia tahu sangat sedikit tentang mereka. Dia tahu mereka melarikan diri, tahu ada mantan suami yang kejam, tahu mereka takut. Tapi itulah yang dia ketahui dari kepingan-kepingan, bukan dari cerita langsung. Siang itu, setelah makan siang, kali ini Arjuna telah berkontribusi dengan membeli ayam bakar dan sayur dari warung terdekat. Sebuah kejadian kecil terjadi. Laras, yang hampir selalu menempel pada ibunya atau diam-diam menggambar, sedang duduk di lantai ruang tamu, bermain dengan dua buah mainan kayu sederhana yang entah dari mana asalnya. Saat Arjuna lewat untuk mengambil palu, mainan itu tergelincir dan menggelinding ke arah kakinya. Dia berhenti, lalu mengambil mainan itu. Saat dia berjongkok untuk mengembalikannya, matanya bertemu dengan mata Laras. Anak perempuan kecil itu tidak langsung mengambilnya atau bersembunyi. Dia hanya menatap Arjuna, matanya yang besar dan jernih seakan menilai. Lalu, sangat pelan, sudut mulutnya naik, membentuk sebuah senyuman kecil, hampir tak terlihat. Senyuman itu hanya bertahan sedetik sebelum dia meraih mainannya dan kembali diam. Tapi itu sudah cukup. Senyuman pertama Laras padanya terasa seperti sebuah penghargaan, sebuah tanda kepercayaan yang jauh lebih dalam daripada kata-kata Bima atau bahkan senyuman Ratna. Arjuna merasa dadanya bergetar aneh. Dia mengangguk pada Laras, lalu melanjutkan langkahnya, palu di tangannya terasa lebih ringan. Kejadian itu memecah sesuatu. Sore harinya, saat Arjuna sedang beristirahat di teras depan, Ratna keluar. Dia membawa 2 gelas teh hangat. Dia memberikan satu pada Arjuna, lalu duduk di ujung kursi kayu yang sama, menjaga jarak yang sopan. Malam ini mungkin akan dingin, ucap Ratna, memulai percakapan tentang cuaca, topik yang aman. Iya, jawab Arjuna, menyesap tehnya. Perapian di dalam sudah tidak bisa dipakai. Cerobongnya mungkin tersumbat. Mereka diam sejenak, mendengarkan kicau burung sore. Bima, sangat mengagumi Bapak, ucap Ratna tiba-tiba, suaranya pelan. Dia bilang Bapak bisa memperbaiki apa saja. Arjuna mendengus. Tidak semuanya. Dia menatap cangkirnya. Tapi terima kasih sudah mengatakan itu padanya. Ratna menarik napas dalam. Saya ingin berterima kasih. Untuk semua yang Bapak lakukan. Untuk klinik, untuk mengizinkan kami tinggal, untuk tidak mengusir kami saat itu. Suaranya bergetar sedikit. Kebanyakan orang tidak akan seperti Bapak. Arjuna merasa tidak nyaman dengan pujian itu. Dia tidak melakukannya karena kebaikan hati. Saya melakukannya untuk kepentingan saya sendiri juga, katanya, jujur. Masalah yang lebih besar jika ada yang terjadi pada kalian di sini. Ratna memandangnya, dan anehnya, dia tersenyum sedikit. Mungkin. Tapi tetap saja, tindakan Bapak baik. Dan anak-anak, mereka merasa aman di sini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Kata, aman, itu menggantung di antara mereka. Arjuna melihat ke arah rumah. Mereka seharusnya selalu merasa aman. Dimanapun. Ratna mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia menatap ke kejauhan, ke pohon mangga. Suami saya, Danar. Dia tidak selalu seperti itu. Awalnya baik. Tapi dia punya masalah dengan kontrol dan amarahnya. Dia berhenti, seperti berjuang dengan kata-kata. Semuanya harus sesuai keinginannya.
Cara saya memasak, cara saya mendidik anak, bahkan cara Laras tersenyum. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tangannya dengan tak sadar mengusap lengan kanannya, di mana lengan bajunya panjang menutupi kemungkinan memar yang sudah pudar. Arjuna tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mendengarkan. Teknik negosiasi terbaik saat pihak lain akhirnya terbuka. Diam. Suatu malam, Bima membela saya. Dia berdiri di antara kami. Danar mendorongnya. Bima jatuh, kepalanya terbentur meja. Suara Ratna pecah. Saat itu saya tahu. Saya harus pergi. Jika tidak, suatu hari nanti salah satu dari kami. Dia tidak bisa melanjutkan. Dia menarik napas bergetar. Saya kumpulkan uang yang saya sembunyikan sedikit-sedikit. Saya bawa anak-anak, dan kami lari. Naik bus ke mana saja. Kami turun di terminal ini. Saya tidak tahu siapapun di Bandung. Kami berjalan, mencari tempat yang sepi, yang tidak menarik perhatian. Dan kami melihat rumah ini, pagarnya tinggi, gelap, terlihat kosong dan ditinggalkan. Seperti juga melarikan diri. Dia menatap Arjuna. Saya pikir, mungkin kami bisa beristirahat di sini, hanya satu malam. Tapi kemudian Bima sakit, dan Bapak datang. Ceritanya sederhana, namun penuh dengan ketakutan dan keberanian yang membuat Arjuna terpana. Dia membayangkan Ratna, dengan dua anak kecil, melangkah ke dalam kegelapan rumah ini, berharap menemukan perlindungan, bukan pemilik yang marah. Dan sekarang, apa rencanamu? Tanya Arjuna, suaranya lebih lembut dari yang ia duga. Ratna menggeleng. Saya tidak tahu. Mencari pekerjaan. Tapi saya tidak punya ijazah yang bagus. Dan saya takut Danar akan mencari kami. Dia punya kenalan di mana-mana. Dia bilang jika saya pergi, dia akan menemukan saya dan... Dia gemetar. Arjuna mengangguk. Dunia ini kejam, dan dia tahu itu. Tapi mendengarnya dari mulut Ratna, melihat ketakutan yang nyata di matanya, membuatnya marah. Marah pada pria tak bernama itu, pada ketidakadilan, pada sistem yang seringkali gagal melindungi yang paling rentan. Kalian tidak bisa bersembunyi selamanya, katanya, realistis. Saya tahu, bisik Ratna. Tapi untuk sekarang, di sini, mereka bisa tidur nyenyak. Laras mulai banyak bicara. Bima bisa tertawa. Itu sudah lebih dari cukup. Percakapan mereka terputus oleh teriakan Bima dari dalam rumah. "Ma!" Laras coret-coret tembok. Ratna segera berdiri, alarm ringan di wajahnya. Arjuna mengikutinya masuk. Di dinding lorong dekat tangga, Laras dengan serius sedang memperbaiki sebuah retakan lama dengan krayon berwarna biru. Dia telah menutupi retakan itu dengan garis-garis biru, membuat pola yang aneh namun kreatif. "Laras, tidak boleh," tegur Ratna, bergegas mengambil krayon dari tangan anaknya. Arjuna mendekat. Dia melihat dinding itu. Retakan itu memang jelek. Dan coretan biru Laras, meski tidak pada tempatnya, justru memberinya karakter. "Biarkan," ujarnya tiba-tiba. Ratna dan Bima menatapnya. "Itu cuma cat," kata Arjuna, mengangkat bahu. "Bisa dicat ulang nanti." Tapi idenya tidak buruk. Menutupi yang jelek dengan sesuatu yang berwarna. Laras memandangnya, lalu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Ratna menghela napas, melepaskan krayon itu. "Maaf ya, Nak. Tapi lain kali, di kertas saja." Malam itu, setelah anak-anak tidur, Arjuna duduk sendirian di ruang tamu dengan laptopnya. Dia membuka kembali email dari Nina dan calon pembeli potensial, sebuah grup developer yang ingin membeli rumah dan tanahnya untuk dibangun villa mewah. Angkanya menggiurkan. Cukup untuk menyuntikkan proyek Jakartanya dan masih memberi keuntungan besar. Dia menatap angka-angka itu, tetapi yang terbayang justru adalah coretan biru Laras di dinding, senyuman kecilnya, suara tawa Bima saat dia berhasil memperbaiki sebuah kursi, dan wajah Ratna yang lega saat menceritakan kisahnya. Dia membayangkan rumah ini rata dengan tanah, diganti dengan struktur beton dan kaca yang dingin, sementara 3 jiwa yang baru saja menemukan sedikit kedamaian di sini kembali tercerai-berai. Ketakutan. Ponselnya berdering. "Ini dari Hendra, rekan bisnisnya di Jakarta. Jun, gimana? Katanya mau jual rumah lama buat suntikan dana? Kita butuh komitmenmu untuk proyek Riverside ini minggu depan. Pembeli sudah ada.
Arjuna mendesah. Masih, sedang diproses. Jun, jangan sentimental sekarang. Itu cuma rumah tua. Nilainya ada di tanahnya, bukan di kenanganmu. Lepaskan, uang masuk, kita gas proyek ini. Raunya gila, ingat. Ingat, jawab Arjuna pendek. Oke, saya tunggu konfirmasi. Jangan sampai peluang ini lewat. Ada 3 investor lain yang ngincer. Telepon pun berakhir. Arjuna menutup laptopnya. Kata-kata Hendra menggema, jangan sentimental. Tapi ini bukan sekadar sentimental, bukan? Ini tentang tanggung jawab, kemanusiaan, atau hanya sekadar ikut campur dalam masalah orang lain yang akan merepotkannya? Dia memandang ke atas, ke langit-langit. Dari atas, ia mendengar Ratna berjalan pelan, memeriksa anak-anaknya. Lalu suara langkahnya menuruni tangga. Ratna muncul, membawa selimut lipat. Saya pikir Bapak mungkin kedinginan, katanya, menawarkan selimut. Arjuna menerimanya. Terima kasih. Ratna hendak berbalik, lalu berhenti. Bapak, punya masalah dengan bisnis? Karena kami, tanyanya, tajam. Arjuna terkejut. Apa maksudmu? Tadi saya dengar Bapak bicara di telepon. Suara Bapak tegang. Dan Bapak sering menatap laptop dengan wajah seperti itu, katanya, meniru kerutan di dahi Arjuna. Jika kami menjadi beban, kami akan pergi. Janji, kami akan mencari cara. Jangan, kata Arjuna, cepat. Terlalu cepat. Maksud saya, kalian belum siap. Dan Bima butuh pemulihan total. Saya sedang menimbang-nimbang opsi. Itu setengah benar. Ratna memandangnya lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Kami tidak ingin menyusahkan siapapun. Apalagi Bapak, yang sudah baik pada kami. Kalian tidak menyusahkan, bantah Arjuna, dan kali ini, dia hampir percaya itu. Ini keputusan saya. Ratna mengangguk, tidak sepenuhnya yakin. Kalau begitu, selamat malam, Pak Arjuna. Selamat malam, Ratna. Setelah Ratna naik, Arjuna membuka kembali laptopnya. Dia tidak membuka spreadsheet, tapi folder foto-foto lama yang ia pindai dari albumnya. Foto-foto dirinya yang kesepian, foto orang tuanya yang bermuka masam, foto rumah ini yang bahkan dulu terasa muram. Lalu pikirannya melompat ke foto-foto mental yang baru. Ratna tersenyum di dapur, Bima dengan mata berbinar memegang obeng, Laras dengan coretan birunya. Dia menutup laptop. Keputusannya tidak bisa diambil malam ini. Tapi satu hal yang dia tahu, dinding-dinding di rumah ini tidak lagi hanya berbisik tentang luka masa lalunya. Sekarang, mereka juga menyimpan rahasia Ratna, tawa Bima, dan senyuman Laras. Dan entah kenapa, membongkar dinding-dinding itu, baik secara fisik maupun emosional, terasa lebih penting, lebih mendesak, daripada sekadar menjualnya kepada tertinggi. Ancaman masih ada di luar sana, danar yang mengintai, tekanan bisnis dari Jakarta, dan ketidakpastian masa depan. Tapi di dalam rumah ini, untuk malam ini, ada gencatan senjata, ada percakapan yang terbuka, dan ada sebuah keluarga kecil yang mulai mempercayainya. Dan Arjuna Pratama, yang hidupnya dibangun di atas kepastian angka, tiba-tiba menemukan bahwa hal yang paling tidak pasti inilah yang membuatnya merasa paling hidup. Ketenangan yang rapuh itu hancur berantakan pada hari ke-8. Pagi itu dimulai dengan normal, bahkan cenderung cerah. Arjuna sedang mengganti sebuah papan lantai yang lapuk di teras belakang, ditemani Bima yang dengan serius menyerahkan paku-paku. Laras duduk di tangga dekat mereka, menggambar pohon mangga dengan krayon hijau dan coklat. Ratna sedang mencuci piring di dapur, suara gemericik air dan gesekan piring menjadi soundtrack yang menenangkan. Kemudian, terdengar bunyi klakson mobil dari depan, 2 kali, nyaring dan penuh tuntutan. Semua aktivitas berhenti. Ratna membeku di dapur, wajahnya langsung pucat. Bima merapat ke Arjuna tanpa sadar. Laras menghentikan gambarannya, matanya membesar. Itu bukan klakson Pak Rudi atau tetangga lain. Ini suara asing, dan dalam konteks hidup mereka yang penuh ketakutan, setiap suara asing adalah ancaman potensial. Arjuna meletakkan palunya. Tunggu di sini, katanya dengan suara rendah, tegas. Dia berjalan melalui rumah, hatinya berdebar kencang. Ia mengintip dari balik gorden jendela ruang tamu yang robek. Di luar,
Sebuah SUV mewah berwarna hitam terparkir dengan kasar, setengah menghalangi pagar. Seorang pria berbadan tambun, berkemeja lengan pendek bermerek, berdiri di depan mobil, tangan di pinggang, matanya menyapu rumah dengan pandangan menghakimi. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan setelan formal dan membawa tablet, kemungkinan asisten atau agen properti. Arjuna langsung tahu, ini calon pembeli. Dia mendesah. Dia sudah menunda-nunda, dan sekarang mereka datang tanpa diundang. Mengetahui Ratna dan anak-anak ada di dalam, ini adalah skenario terburuk. Dia harus mengeluarkan mereka, dan cepat. Dia keluar, menarik pintu depan tertutup rapat di belakangnya. Bisa saya bantu? Tanyanya, nada suaranya datar, profesional. Pria tambun itu menoleh, menyunggingkan senyum lebar yang tidak sampai ke matanya. Ah, pasti Bapak Arjuna Pratama. Saya Anton Wijaya, dari Harmony Land Development. Dia mengulurkan tangan yang dihiasi cincin emas besar. Arjuna menjabatnya dengan singkat. Saya tidak mengingat janji temu hari ini. Ah, maaf, kata Anton dengan nada pura-pura menyesal. Kami di daerah sini untuk lihat-lihat lokasi lain, dan saya pikir, sekalian saja mampir. Langsung filkan, lebih baik. Rumah klasik seperti ini harus dirasakan energinya. Dia melangkah mendekati teras tanpa menunggu diundang. Matanya yang tajam memperhatikan setiap detail, kayu yang lapuk, cat yang mengelupas, taman yang liar, dan Arjuna bisa melihat kalkulasi cepat di benaknya, mengubah keusangan menjadi potensi keuntungan. Sekarang tidak terlalu tepat waktu, kata Arjuna, mencoba menghalangi. Rumah sedang dalam perbaikan internal. Berantakan. Oh, tidak apa-apa. Kami justru ingin lihat kondisi asli. Anton sudah mendorong pintu pagar yang terbuka. Ah, lihat arsitekturnya. Kolonial tulen. Sayang sekali dibiarkan begini. Tapi potensinya luar biasa. Dia berbalik pada asistennya. Catat, ya, Dewi. Luas tanah sekitar 800 meter, bangunan 300. Bisa dibongkar sebagian, dipertahankan facadenya untuk nilai historis. Atau dia memutar tangannya, rata dengan tanah, bangun dari nol. Villa premium, atau My Boutique Hotel. Setiap kata Anton seperti pukulan bagi Arjuna. Dibongkar. Rata dengan tanah. Kata-kata itu tiba-tiba terasa begitu vulgar, begitu kejam. Saya belum memutuskan untuk menjual, ucap Arjuna, suaranya lebih keras dari yang ia rencanakan. Anton berhenti, menatapnya dengan penuh minyak. Loh? Tapi kata agen, Bapak sangat tertarik untuk lepas cepat. Dan kami siap dengan harga yang sangat kompetitif. Cash. Proses cepat. Dia menyebutkan sebuah angka yang bahkan bagi Arjuna terasa fantastis. Bayangkan, dengan uang segitu, Bapak bisa investasi ke proyek yang lebih future-oriented. Rumah tua begini mahal perawatannya, buang-buang waktu dan uang saja. Di dalam, Arjuna mendengar suara kecil, seperti langkah kaki yang cepat menaiki tangga. Ratna dan anak-anak pasti sedang bersembunyi. Pikirannya berputar. Dia harus menyelesaikan ini. Terima kasih atas minatnya, Pak Anton, kata Arjuna, berusaha tetap sopan. Saya akan pertimbangkan tawaran Anda. Tapi untuk sekarang, saya ada urusan lain. Silakan kirim proposal resmi melalui agen. Anton tampak tidak puas. Dia ingin masuk, merasakan energi itu. Matanya tertuju pada pintu depan yang tertutup. Wah, jangan dong Pak. Saya sudah jauh-jauh datang. Bagaimana kalau kita lihat interiornya sekilas saja? Biar kami bisa kasih nilai yang lebih akurat. Ini tidak mungkin, tolak Arjuna, tegas kali ini. Maaf. Ekspresi Anton berubah, dari ramah menjadi agak sinis. Oh, ada sesuatu yang disembunyikan, Pak Arjuna? Masalah dengan surat tanah? Atau ada penghuni liar? Dia tertawa kecil, tapi matanya tajam. Saat itulah, dari jendela lantai 2 di atas teras, terdengar suara tangisan kecil yang diredam. Suara Laras. Mungkin dia ketakutan. Suara itu sangat samar, tetapi Anton yang tajam mendongakkan kepalanya, mendengarkan. Ah, ternyata ada penghuni, ujarnya, senyumnya semakin lebar. Sewa liar, ya? Itu bisa menurunkan nilai, loh. Bahkan bisa ada masalah hukum.
Arjuna merasakan darahnya mendidih. Itu urusan pribadi saya. Dan mereka bukan penyewa liar. Dia mengambil langkah maju, posturnya yang tinggi tiba-tiba terasa mengancam. Saya minta Anda pergi sekarang. Saya akan menghubungi jika tertarik. Anton akhirnya mengangkat tangan, menyerah. Baik. Jangan marah. Bisnis adalah bisnis. Tapi ingat, tawaran seperti ini tidak datang 2 kali. Bandung sedang panas, Pak. Banyak yang ngincer lokasi seperti ini. Dia melempar kartu namanya ke tanah dekat kaki Arjuna, sebuah penghinaan halus. Hubungi saya jika sudah berpikir jernih. Dia berbalik dan masuk ke mobilnya, diikuti asistennya. SUV hitam itu melaju dengan kasar, meninggalkan kepulan debu. Arjuna berdiri di teras, nafasnya tersengal-sengal. Amarah pada Anton bercampur dengan kecemasan yang dalam. Kehadiran calon pembeli adalah ancaman dari satu arah. Tapi suara tangisan Laras tadi, itu mengingatkannya pada ancaman lain, yang lebih berbahaya. Dia masuk ke dalam rumah, mengunci pintu. Sudah pergi, katanya ke arah kosong. Beberapa detik kemudian, Ratna muncul dari lorong, wajahnya putih seperti kertas. Bima dan Laras menempel di belakangnya. Siapa itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Calon pembeli rumah, jawab Arjuna singkat. Dia melihat ketakutan di mata mereka, ketakutan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan hanya takut pada orang asing, tapi takut akan ketidakstabilan, akan kehilangan tempat berlindung mereka yang baru saja ditemukan. Bapak, akan menjual rumah kepada orang itu? Tanya Bima, suaranya kecil. Orang itu jahat. Belum tentu, jawab Arjuna, tapi terdengar hampa. Dia menatap Ratna. Kalian tidak boleh bersuara. Tidak boleh terlihat. Orang seperti itu, jika tahu ada penghuni, bisa mempersulit segalanya. Ratna mengangguk, menggigit bibirnya. Kami akan lebih hati-hati. Kami akan lebih sering di lantai atas. Arjuna ingin mengatakan bahwa itu tidak perlu, bahwa dia akan mengatasi semuanya. Tapi bisakah dia? Tekanan dari Hendra, tawaran menggiurkan Anton, dan ketidakpastian keberadaan Danar membentuk badai sempurna. Badai kedua datang lebih cepat dari yang dia kira. Sore harinya, Arjuna pergi ke toko material untuk membeli cat dan beberapa perlengkapan lain. Saat dia kembali, sekitar pukul 5, dia melihat Pak Rudi berdiri di depan pagar rumahnya sendiri, terlihat gelisah. Begitu melihat Arjuna, Pak Rudi langsung melambai. Juna, kesini sebentar, panggilnya, suaranya berbisik. Arjuna mendekat, perasaan was-was muncul. Ada apa, Pak? Pak Rudi menunduk. Tadi ada seorang laki-laki. Gagah, jeep hitam, pakaian preman. Dia berkeliling lingkungan, bertanya pada warung di ujung jalan. Dia menyebut deskripsi, seorang wanita dengan 2 anak kecil. Dia bilang itu keluarganya yang hilang, dan dia khawatir. Es segera mengalir di pembuluh darah Arjuna. Dan saya bilang tidak tahu. Tetangga lain juga bilang tidak lihat. Tapi Pak Rudi menatapnya dengan dalam. Dia melihat ke arah rumahmu lama-lama. Sepertinya dia tidak percaya. Dia bilang akan kembali. Terima kasih, Pak Rudi, ucap Arjuna, usai pikirannya berputar cepat. Juna, hati-hati. Orang itu, matanya tidak baik. Seperti ada api di dalamnya, pesan Pak Rudi. Arjuna mengangguk, lalu bergegas masuk ke rumahnya. Ia menemukan Ratna sedang membantu Bima mengerjakan soal matematika di meja makan. Wajah mereka tenang, tidak tahu badai yang sedang mendekat. Ratna, panggil Arjuna, suaranya membuat mereka semua menoleh. Dia ada di sini, di lingkungan ini. Warna langsung menghilang dari wajah Ratna. Tangannya gemetar memegang pensil Bima. Danar, dia datang. Iya, dia bertanya-tanya. Pak Rudi dan tetangga lain bilang tidak tahu, tapi dia mencurigai. Arjuna mendekat. Kamu harus memberitahuku segalanya tentang dia. Apakah dia punya senjata? Apa polisi sudah terlibat? Apakah ada laporan? Ratna menggeleng, panik. Tidak ada laporan. Saya takut. Dia bilang jika saya lapor polisi, dia akan lebih marah. Dia tidak punya senjata api, tapi dia kuat. Dan dia punya banyak teman yang, seperti dia.
Apakah dia tahu kamu di Bandung? Atau ini hanya tebakan? Saya tidak bilang pada siapapun. Tapi saya dari sini, dari Bandung. Mungkin dia menduga saya pulang ke kota asal. Ratna memegangi kepalanya. Oh Tuhan, dia menemukan kami. Laras mulai menangis pelan, merasakan ketakutan ibunya. Bima berdiri, wajahnya berkerut seperti pejuang kecil. Saya akan lindungi Mama. Tidak, Bima, Ratna menariknya peluk. Kamu harus bersembunyi. Kamu dan Laras. Arjuna melihat kepanikan mereka, dan naluri kepemimpinannya, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai pelindung, langsung muncul. Dengarkan saya, katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Pertama, kita semua harus tetap tenang. Panik tidak akan membantu. Kedua, kalian tidak akan keluar dari rumah ini sampai saya bilang aman. Ketiga, kita harus punya rencana. Dia memandang Ratna. Apakah ada tempat lain yang bisa kalian tuju? Keluarga? Teman yang sangat dipercaya? Ratna menggeleng putus asa. Keluarga saya sudah tidak ada. Teman, semua takut pada Danar. Tidak ada. Maka, tidak ada jalan keluar. Mereka harus bertahan di sini. Dan Arjuna harus mempertahankannya. Baik, ucapnya. Dia berjalan ke sekeliling rumah, memeriksa setiap pintu dan jendela. Dia mengunci semua yang bisa dikunci. Jendela-jendela di lantai 1 sudah memiliki kisi-kisi besi yang kokoh. Itu bagus. Pintu depan dan belakang kuat, meski kuncinya tua. Dia memberitahu Ratna dan anak-anak untuk berkumpul di lantai 2 jika ada keadaan darurat, dan di kamar mana yang paling aman, kamar kecil di ujung yang jendelanya kecil dan tinggi. Jika ada yang mengetuk atau mencoba masuk, jangan bersuara. Jangan menyalakan lampu di lantai 2 malam ini. Pakai lampu minyak saja, dan tirai harus tertutup rapat. Ratna mengangguk, mengikuti setiap instruksi. Apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan berada di lantai 1. Dan saya akan bicara pada Pak Rudi untuk mengawasi. Dia tidak mengatakan bahwa dirinya siap berkonfrontasi jika perlu. Tapi dari caranya mengambil palu besar dan meletakkannya di dekat pintu depan, Ratna bisa menebak. Malam itu adalah malam yang paling panjang. Setiap bunyi, gonggongan anjing, derit rantai pagar, bahkan desau angin, membuat mereka semua tegang. Mereka makan malam dalam keheningan, dengan ketakutan yang terasa seperti benda hidup di ruangan itu. Arjuna memaksakan diri untuk duduk di ruang tamu, di kursi yang menghadap pintu depan. Ponselnya di tangan, nomor polisi sudah diset di layar. Pikirannya bekerja cepat. Dia bisa menelepon polisi sekarang, melaporkan penguntit dan ancaman. Tapi tanpa bukti kuat dan laporan resmi sebelumnya, polisi mungkin hanya akan memberi peringatan. Dan itu bisa memicu Danar. Dia juga memikirkan tawaran Anton. Uang itu bisa membawa Ratna dan anak-anak jauh dari sini, memberi mereka identitas baru, kehidupan baru. Tapi prosesnya lama, dan mereka butuh perlindungan sekarang. Dan menjual rumah berarti kehilangan benteng ini. Pukul 9 malam, saat kegelapan sudah pekat, terdengar bunyi mesin mobil dari kejauhan, melambat di depan rumah. Semua nafas tertahan. Lampu mobil menyapu dinding melalui celah gorden, lalu berlalu. Bukan jeep hitam. Hanya mobil tetangga. Tapi kejadian itu membuat jantung mereka berdebar kencang. Kita tidak bisa seperti ini terus-menerus, bisik Ratna, yang turun untuk mengambil air. Dia terlihat sangat lelah, ketakutan telah menggerogoti sisa tenaganya. Ini akan membuat Bapak juga dalam bahaya. Ini adalah rumah saya, jawab Arjuna, matanya masih tertuju pada pintu. Dan dia yang mengancam, bukan kalian. Tapi kami penyebabnya. Arjuna menatapnya. Danar adalah penyebabnya. Bukan kalian. Kalimat itu sederhana, namun bagi Ratna, terasa seperti sebuah pembenaran yang ia butuhkan selama ini. Malam berjalan dengan lambat. Pukul 2 pagi, saat kelelahan mulai mengalahkan kewaspadaan, Arjuna mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan mobil, tapi langkah kaki. Pelan, berat, mendekati pagar. Lalu, sebuah bayangan menghalangi sedikit cahaya jalanan yang masuk dari celah pagar. Seseorang berdiri di luar pagar. Dan mengetuk. Tok, tok, tok. Suaranya keras di keheningan malam. Arjuna berdiri perlahan, jantungnya berdebar kencang.
Dia mengambil palu itu, mendekati pintu. Dia tidak membukanya. Siapa? Panggilnya, suaranya sengaja dibuat kasar, mengantuk. Maaf mengganggu, Pak. Suara laki-laki dari luar, dalam, kasar. Saya cari orang. Istri saya. Namanya Ratna. Dengan 2 anak. Ada informasi mereka di sekitar sini. Saya tidak kenal. Sudah larut, jawab Arjuna dari balik pintu. Rumah ini kan kosong lama? Kata tetangga baru ada yang pulang. Saya cuma mau memastikan. Boleh saya lihat sebentar? Untuk hati saya tenang. Suaranya mencoba ramah, tapi ada ancaman terselubung di baliknya. Tidak bisa. Ini rumah pribadi. Silakan pergi, atau saya panggil Hansip. Diam sejenak. Lalu suara itu kembali, lebih rendah, lebih berbahaya. Saya tahu mereka di sini. Saya bisa merasakannya. Ratna, kamu di dalam sana. Keluar. Bawa anak-anakku. Jangan buat aku marah. Ratna di lantai atas menahan napas, tangannya menutup mulut laras. Bima menggenggam tangan ibunya dengan erat. Arjuna melihat ke lubang kunci kecil di pintu tua. Dia melihat sosok pria tinggi besar, berdiri dengan kaki terbuka, wajahnya marah dan frustrasi. Danar, pergi dari sini, bentak Arjuna, sekarang tidak lagi menyembunyikan amarahnya. Saya sudah telepon polisi. Danar mendadak menendang pagar besi dengan keras. Bam! Keluarkan mereka. Mereka milikku. Tidak ada yang milik siapa-siapa di sini, teriak Arjuna balik, emosinya meledak. Sekarang pergi. Danar mengamuk, mengguncang-guncang pagar yang terkunci. Tapi pagar itu tinggi dan kokoh. Dia tidak bisa masuk. Dia berteriak-teriak ancaman pada Ratna, pada Arjuna, bahwa dia akan kembali, bahwa dia tidak akan berhenti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abadi, akhirnya terdengar langkah kaki yang pergi, diikuti suara mesin jeep yang dinyalakan dan melaju dengan kasar. Arjuna bersandar di pintu, nafasnya tersengal-sengal. Tangannya masih menggenggam palu rat. Dia mendengar langkah pelan di tangga. Ratna berdiri di sana, wajahnya basah oleh air mata, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak akan berhenti, isaknya. Arjuna melihat ke arahnya, di dalam kegelapan. Ancaman dari 2 arah kini telah menjadi nyata dan personal. Anton dengan uang dan keangkuhannya ingin membongkar rumah ini. Danar dengan kebengisannya ingin membongkar keluarga ini. Dan di tengah-tengahnya, berdiri Arjuna Pratama, yang datang hanya untuk menjual sebuah rumah, tetapi sekarang menemukan dirinya siap berperang untuk mempertahankannya, bukan lagi sebagai aset, tapi sebagai benteng. Kami harus pergi, bisik Ratna, putus asa. Ini terlalu berbahaya untuk Bapak. Arjuna menggeleng. Dia meletakkan palunya, langkahnya tegas. Tidak. Kalian tidak pergi kemana-mana. Ini rumah kalian sekarang juga. Dia menatap Ratna, matanya bersinar dengan tekad baru yang membara. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun, baik itu pembeli yang serakah atau mantan suami yang kejam, mengusir kalian atau menghancurkan tempat ini. Badai telah tiba. Dan Arjuna memutuskan untuk tidak lagi berlindung, tapi untuk menghadapinya.